Perawat, tolong selamatkan anak saya. Dia punya penyakit jantung bawaan. Apa gunanya kalian memohon padaku? Ini rumah sakit, bukan lembaga amal. Kami benar-benar tidak punya cara lain. Bagaimana kalau kau ambil darahku? Jual darah boleh tidak? Asalkan anak perempuanku bisa sembuh. Habiskan saja darahku, tidak masalah. Apa yang kau bicarakan? Ini rumah sakit resmi kami. Bukan klinik gelap. Dokter, cepat keluar lihat nona kami. Dokter, cepat lihat anak ini kenapa? Dari pagi sampai sekarang, mukanya terus memerah. Tidak apa-apa, Nona hanya sedikit demam. Minum obat penurun panas saja sudah baik. Nona kami sangat berharga. Kau begitu mudah mengambil keputusan, terlalu gegabah. Cepat atur semua pemeriksaan untuk kami. Ya, Nyonya. Perawat, mengapa anak itu begitu datang? Dikelilingi begitu banyak dokter? Mengapa anakku tidak ada yang mau melihat? Tahukah itu siapa? Itu adalah grup C. Pemegang kekuasaan dan putrinya. Rumah sakit ini punya saham mereka. Anak yang dilahirkan orang rendahan seperti kalian. Bisa dibandingkan dengan mereka? Cepat kumpulkan uang. Tidak punya uang, ngapain berobat? Nak, ibu pasti akan menyelamatkanmu. Kamu jaga Nona di sini, aku ambil laporan. Itu adalah grup C, pemegang kekuasaan dan putrinya. Anak yang dilahirkan orang rendahan seperti kalian. Bisa dibandingkan dengan mereka? Aduh, cepat kumpulkan uang. Tidak punya uang, ngapain berobat? Sayang, ibu tidak punya cara, hanya begini. Baru bisa menyelamatkan nyawamu. Ini bukan Yaoyaoku. Yaoyaoku di mana? Saya tidak tahu, Nona Yaoyao. Kenapa berubah? Cepat cari. Harus temukan Yaoyaoku. Blokir total rumah sakit, terutama wanita yang pakai bunga-bunga itu. Cepat, cepat pergi. Ini bukan anak kita. Yaoyao di mana? Yaoyao sudah pergi hidup mewah. Ini anakku. Kalian seharusnya sudah pergi dari dulu. Bagaimana? Pasti tidak ketemu. Mengapa sejak lahir kau sudah dikelilingi orang? Sementara Yaoyaoku sakit, bahkan berobat pun tidak bisa? Kuoking, bagaimanapun juga jangan biarkan dia. Temukan anak ini, jika tidak, penyakit Yaoyao di keluarga kami benar-benar tidak bisa disembuhkan lagi. Itu dia, cepat. Itu anakku. Kembalikan anakku padaku. Tenanglah. Berapapun uang yang kamu butuhkan, aku bisa memberinya. Aku mohon, lepaskan anakku. Maafkan aku, Nak. Tidak. Jangan. Cepatlah, lambat sekali. Kalau menangkan dapat uang. Tidak semangat juga. Bu, jangan khawatir. Grup Gu adalah perusahaan besar terkemuka. Karya saya dapatkan medali emas. Tentu mereka akan membayar bonusnya kan? Ayah, nanti kita pergi operasi kaki. Anak baik, ayah tidak butuh, kamu simpan saja. Apa yang tidak butuh? Kalau dulu bukan karena dia. Kamu sampai jadi begini kan? Aku capek banget membesarkannya. Sudah banyak penderitaan yang dialami, akhirnya dapat uang balik sekarang. Kenapa tidak cepat diambil saja? Gadis ini sama keras kepalanya denganmu. Kalau dari dulu dengar kata saya, desain dari grup Gu diambil. Dijual keluar, apa masih perlu mengharapkan bonus sedikit ini? Bu, itu melanggar hukum loh. Itu desain saya sendiri, cuma pakai nama grup Gu doang. Melanggar hukum apa? Ah sudahlah, aku tidak bisa jelasin sama kamu. Cepat pergi, ayo cepat. Nenek jelek, jalan gak lihat jalannya? Ini baju high design loh, jual kamu pun gak cukup untuk ganti rugi. Sebuah kancing doang. Nona muda, bagaimana cara bicaramu itu? Jelas kamu yang nabrak saya duluan. Itu bagaimanapun juga, nenek jelek. Seluruh suasana hati baik saya hari ini hancur sama kamu. Apa yang kamu lakukan?
Nenek jelek ini mau ngorbanin, kamu juga berani ikut campur. Jangan bikin bodoh loh. Nanti malah bikin saya dan ayahmu kena dapat juga. Aku, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Apa kita harus membiarkan nenek itu tanpa pertolongan? Gadis jelek, cuma kamu yang baik hati ya. Aku bilang nih, kalau kamu sampai ditipu minta ganti rugi, aku dan ayahmu tidak akan kasih kamu sepeser pun buat bayar. Ayo pergi. Bu, Ayo, ayah, cepat pergi. nenek, kamu tidak apa-apa kan? Obat. Bagaimana? Terima kasih. Nenek, apakah kamu mau aku antar ke rumah sakit? Tidak perlu, terima kasih nak. Tolong panggilkan taksi untuk saya. Saya pulang, istirahat sebentar saja sudah baik. Tidak apa-apa, ini memang harus saya lakukan. Ayo. Sampai jumpa. Lian Chen, Departemen Desain Fashion Perusahaan. Ada seorang gadis kecil bernama Yao Yao. Hari ini dia menyelamatkan saya di pinggir jalan. Tolong bantu saya berikan perhatian khusus padanya ya. Kak Yao Yao, sudah dengar belum? Desain gambar perusahaan bocor diambil oleh grup C dan sudah dipasarkan lebih dulu. Grup C dan grup Gu itu musuh bebuyutan selama puluhan tahun loh. Bos Gu sangat marah, ingin menyelidiki kasus ini sampai tuntas. Apa hubungannya dengan saya? Perintah yang saya berikan ke kamu sudah selesai belum? Juara lomba desain fashion adalah magang Xiao Yao. Pialanya tidak ada nama yang ditulis, langsung dikirim ke perusahaan. Saya sudah menulis nama kamu di atasnya. Adapun Xiao Yao, dia punya ibu penjudi, kita berikan dia sedikit keuntungan. Pasti dia mau menuruti perkataan kita. Singkirkan Xiao Yao dari sini. Kerja bagus, terima kasih Kak Yao Yao. Xiao Yao, penampilanmu begitu miskin, apa pantas dapat hadiah ini? Menjadi batu loncatan saya. Itu keberuntungan buatmu. Xiao Yao, kamu tidak menyerahkan desain gambar tepat waktu, memperlambat kemajuan proyek. Kamu dipecat. Saya sudah menyerahkannya kok. Saya letakkan desainnya di meja kerja supervisor. Benarkah? Namun, sepertinya saya tidak menerima desainmu. Supervisor, coba kenal baik-baik. Apakah Anda lupa menaruhnya di mana? Jadi, kamu bilang ini salah saya ya? Kamu sendiri yang tidak bertanggung jawab bekerja, akhirnya ketahuan. Malah berani memfitnah supervisor. Apa kamu masih punya rasa hormat atasan dan bawahan? Dia sampah cuma lulusan SMA, tidak tahu bagaimana. Bisa masuk lewat hubungan belakang, berani juga menyebar fitnah. Cepat minta maaf ke supervisor sih. Kamu cuma magang kecil, berbuat salah tidak mau mengakui. Malah mau menggigit saya balik. Pergi sana. Saya benar-benar sudah menyerahkannya. Kalau tidak percaya, kita cek kamera pengawas dong. Siapa di sini yang bernama Nona Yao Yao? Ini bos muda Gu. Ini Nona Yao Yao. Ada yang bisa saya bantu? Gu Lian Cheng cari aku buat apa? Jangan-jangan, masalah bocornya desain ketahuan? Saya sengaja datang untuk berterima kasih. Terima kasih sudah menolong nenek saya. Kakak Yao Yao, kamu ternyata menolong. Neneknya si Gu? Dia itu ketua dewan direksi grup Gu. Aku aja belum pernah ketemu ketua dewan direksi. Kapan aku nolong dia? Gu Lian Cheng ini. Jangan-jangan salah orang? Si Gu. Kakak Yao Yao kami baru saja menang medali emas desain di kompetisi busana internasional hari ini. Oh, pemenangnya kamu? Pantas nenek sangat mengagumi. Saya umumkan, karena bakat luar biasa Nona Xiao. Mulai sekarang naik jabatan jadi direktur kreatif departemen desain. Wah, selamat Nona Xiao. Wah, selamat Kak Yao Yao. Selamat Kak Yao Yao. Kamu cuma magang kecil, baru beberapa bulan di perusahaan. Nggak ngapa-ngapain. Pasti iri lihat Kak Yao Yao menang hadiah. Lalu fitnah dan menjelek-jelekkan. Betul. Dia cuma iri sama Kak Yao Yao. Iya. Fitnah? Ada apa? Xiao Gu, magang ini nggak serahin gambar tepat waktu. Lalu nyalahin Kak Yao Yao. Bukan, si Gu, aku beneran serahin. Kita bisa cek CCTV. Dan, hari ini, karya yang menang hadiah itu, kayaknya punyaku. Kamu bilang karya pemenang itu buatanmu? Nggak malu? Magang kecil kayak kamu. Mana mungkin bisa desain gambar kayak gitu? Nggak mau ngaku udah keterlaluan, berani-beraninya tuduh orang. Maksudmu, Kak Yao Yao, curi ide desainmu? Bukan, si Gu, aku cuma. Xiao Gu, jangan dengerin dia ngomong. Dia baru datang, baru beberapa hari di perusahaan. Cek rekaman CCTV. Terima kasih, CEO Gu. Sistem lagi maintenance hari itu, ada bagian yang hilang. Pak Satpam, di rekaman CCTV, Nona Xiao yang tidak terlihat. Aku ngerti. Ini tidak mungkin. Aku jelas-jelas. Jangan bilang, dalam waktu perawatan sistem belasan menit itu, adalah saat kamu menyerahkan naskah? Wanita ini kelihatannya polos, nyaris tertipu olehnya. Salah paham penyelamat nenek, licik dan malas. Lempar kesalahan ke atasan.
Orang sepertimu tak layak digugup. Cepat pergi. Direktur Shi, ide kreatif itu mungkin cuma kebetulan. Tapi desainnya benar-benar sudah aku serahkan. Tolong cari lagi dengan teliti, ya? Jangan salahkan aku keras pada bawahan. Kalau ada saksi yang membuktikan kamu menyelesaikan tugas tepat waktu, aku bisa. Beri kesempatan lagi. Saksi? Kian-kian, waktu aku menggambar, kamu lihat kan? Tolong jelaskan ke semua orang, ya? Aku tidak tahu. Kamu jelas melihatnya. Kamu bahkan bilang karyaku bagus. Tapi aku juga tidak tahu apakah gambarnya sudah diserahkan ke direktur Shi. Kamu, Xiao Yao ada yang cari. Wah, putriku sayang, karyamu laku mahal. Cepat gambar lagi beberapa, ibu antar sekalian. Apa? Ada apa kalian? tidak, aku tidak. Aku tidak jual desain perusahaan. Ibu, ngomong apa sih? Kapan aku suruh jual gambar? Lagi pula, jual gambar itu ilegal. Ternyata kamu tahu ini ilegal. Xiao Yao, kamu dipecat. Apa? Pecat? Atas dasar apa kau pecat putriku? Sayang, bukannya katamu di perusahaan sudah diatur? Kok ada orang berani bicara begitu padamu? Ibu, Tante, maksudmu apa? Dia cuma magang. Mau atur apa? Putriku ini, walau cuma lulus SMA, tak bisa apa-apa, tapi pintar urusan. Bisa masuk gugruk. Kalian kan rekan kerja. Harap saling bantu. Walau putriku tak paham desain, tapi dia punya koneksi. Kalau putriku dapat uang, pasti tak akan lupakan kalian. Xiao Yao, kamu tak hanya tak paham desain, tak bisa selesaikan tugas tepat waktu, tapi juga bocorkan gambar perusahaan untuk cari untung. Apa kau tahu? Sekali semua ini diselidiki, Anda akan bertanggung jawab secara hukum. saya tidak. Ibumu saja sudah bilang, masih ngeles, anak magang kecil. Nekat sekali, berani mencuri desain perusahaan, menurutku. Diusir saja sudah ringan, seharusnya dilaporkan ke polisi. Apa? Laporkan ke polisi? Aduh para pemimpin, kalau mau tangkap, tangkap dia, jangan tangkap saya. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Ibu, kenapa kau memfitnahku? Apa kau masih ibuku? Bagaimana bisa bukan ibumu? Dari kecil aku melahirkan dan membesarkanmu. Mudahkah bagiku? Sekarang kau buat masalah, malah menyeretku. Kau, kok tidak berbakti begini? Aku, kok bisa melahirkan anak perempuan? Tidak bermaksud serang. Beri batas 10 menit, bereskan barangmu dan pergi. Kalau tidak, perusahaan akan menuntutmu secara hukum. Nanti jangan salahkan aku tidak memberi muka. Xiao, Apa yang kau lakukan? tanganmu tidak bersih, mencuri desain perusahaan untuk dijual. Aku tentu harus periksa, apa kau masih mencuri desain kami? Saya tidak. Omonganmu tidak bisa dipercaya. Jangan keterlaluan. Keterlaluan? Kalian periksa tubuhnya. Tidak ada di koper, bukan berarti dia tidak melakukannya. Satu kertas saja yang dia bawa keluar, itu kerugian bagi kami. Saya tidak. Xiao, hancurkan reputasimu. Nanti di lingkaran desain, tidak ada lagi tempatmu. Begini, meskipun kau bicara apapun, tidak akan ada orang yang curiga padaku. Jangan salahkan aku kejam. Salahkan saja dirimu yang kelas rendah, tidak pantas bermimpi. Terbang tinggi, menembus batas kelas. Lian Cheng, Yao Yao, bagaimana? Saya sudah sampai perusahaan, mau lihat dia. Baik, turunlah, aku tunggu di bawah. Lepaskan, aku tidak mencuri. Berhenti semua. Ada apa? Dari mana nenek tua bau ini? Berani ikut campur urusan kami. Nenek, kenapa nenek datang? Ternyata kau nenek si pencuri ini ya, pantas saja. Sama-sama miskin dan kumal. Peringatan, ini adalah grup Gu, bukan tempat. Nenek pemulung macam kamu seenaknya. Cepat pergi. Suruh aku pergi? Kamu tahu siapa aku? Kamu kan nenek si pencuri ini. Mau jadi apa lagi? Aku adalah ketua dewan direksi kalian. Kamu bilang ketua dewan, aku juga bisa bilang aku. Ibu si bos Gu muda. Nenek tua, cucumu mencuri.
Dasar nenek tua bangka palsu, sok-sokan. Kalian berdua, sama-sama tak tahu malu. Jangan begitu Nenek. Lagi aku sama sekali tidak mencuri desain. Kalian memfitnahku. Ada kejadian seperti ini? Namamu siapa? Aku akan suruh Lian Chen menanganinya. Orang perusak macam kamu, bagaimana bisa tetap di perusahaan? Wah, nenek tua, masih mau pura-pura kenal bos Gu muda kita? Gu Lian Chen itu cucuku. Kamu siapa? Nama bos Gu muda, berani kamu sebut. Berani mengaku-ngaku saudara di grup Gu, kayaknya kamu cari mati. Tahu, Nenek. Nenek tua bau, cepat bawa. Cucumu yang memalukan ini pergi. Jangan sampai ku panggil satpam. Kamu sampai berani Nenek. Sungguh tak berarti kemanusiaan. Nenek tua bau pura-pura ketua dewan, kalian mengerjai sampai ke sini. Cepat pergi. Kalau tidak, ku suruh orang pukul kalian keluar. Berani pura-pura ketua dewan? Nyali besar sekali ya. Nenek tua begitu. Nggak heran si Yao Yao mencuri. Satu keluarga nggak benar. Kamu, aku, Nek, kamu kenapa? Jangan sampai ada apa-apa. Jangan nakut-nakuti aku, Nek. Jia Tingting, perbuatan burukmu sudah kebanyakan. Pasti akan dapat balasan. bos Gu muda, kenapa Anda di sini? Di depan ada nenek tua gila pura-pura ketua dewan. Satpam lagi mengusirnya. Bagaimana kalau Anda tunggu sebentar baru keluar? Nenek tua gila? Nek, Tahan sebentar, Nek. Aku antar kamu ke rumah sakit. bukannya Nek mau ketemu Yao Yao? Kok pergi? Malam ini akan ada pesta perayaan, siaran langsung di seluruh jaringan. Kamu dapat medali emas dari kompetisi desain busana internasional. Nanti akan kuminta Nek sendiri memberimu penghargaan. Merupakan kehormatanku. Halo? Apa? Nek dirawat di rumah sakit? Baik, aku segera ke sana. Ini kan rencanaku. Kenapa namanya jadi Xiao? Tidak boleh. Aku harus ambil kembali milikku. Nenek, aku ada urusan darurat. Perlu ditangani. Kamu istirahat yang baik ya. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Pergilah. Nenek, kamu gimana? Nenek, tidak ada yang terluka kan? Yao Yao dapat perlakuan tidak adil di kantor. Pagi tadi, aku bawa susu kedelai keluar. Gadis kecil itu yang menabrakku. Yao Yao yang menolongku bangun. Jadi si Yao Yao yang menyelamatkanmu? Iya. Kenapa kamu pecat dia? Dia mencuri desain perusahaan, sedang diselidiki. Aku percaya karakter Yao Yao. Dia pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Cepat selidiki sampai jelas. Berikan keadilan untuk Yao Yao. Baik. Cek rekaman CCTV, cari tahu siapa yang tidak hormat ke nenek. Dan juga, masalah si Yao Yao mencuri desain. Sebenarnya bagaimana? Kak Yao Yao, selamat ya menang medali emas. Kompetisi desain busana ini. Pesta yang disiapkan ketua untukmu memang luar biasa. Katanya yang datang semua bos besar di dunia desain. Beberapa perusahaan tawar gaji puluhan juta setahun untuk merekrutmu. Nanti jangan lupakan aku ya. Aku kan putri grup C. Begitu dapat desain Gu Group, luncurkan lebih dulu. Bisa tendang si Jingran. Warisi aset triliunan grup C. Mereka itu apa sih? Berani tawarin aku gaji? Para tamu undangan. Ini bintang pesta malam ini, direktur kreatif baru. Gu Group kita, Nona Xiao. Direktur Si adalah desainer muda berbakat luar biasa. Medali emas kompetisi desain busana internasional ini hanya awal karirnya. Nantinya namanya akan mengguncang seluruh Cina bahkan dunia. Mari kita beri tepuk tangan untuk bintang desain Hai Cheng. Sekarang, silakan Direktur Si jelaskan. Konsep desain karya pemenang, tarian waktu. Xiao mengaku karya orang lain. Tarian waktu, itu desainku. Tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Kamu ngomong apa? Kamu sudah dipecat. Tidak pantas datang ke pesta. Keluar. Aku tidak ngomong sembarangan. Aku penulis Time Dance. Naskah-naskah ini buktinya. Segudang kertas sampah bisa buktiin apa, manajer sih. Tapi dia lulusan universitas top dunia. Murid master desain internasional. Time Dance yang kecil begini. Buat dia gampang banget. Mana mungkin dia nyontek? Kamu cuma anak SMA. Lucu banget. Apa? Anak SMA berani ngerusak reputasi bintang baru grup Hai Cheng? Mungkin hari ini banyak orang baru kayak datang.
Sampai ada yang cari-cari pria. Memalukan. Xiao Yao, aku tahu kamu cemburu padaku. Jadi bikin-bikin cerita. Tapi palsu tetaplah palsu. Mengingat latar belakangmu rendah, kalau mau minta maaf padaku, aku bisa maafin kamu. Dengar nggak? Cepat minta maaf ke manajer Si. Lalu minggir. Kalian semua. Bu aja nggak dilihat, malah nutup-nutupin dia. Apa cuma karena direktur utama ngehargain dia? Direktur utama di mana? Aku mau ketemu sendiri. Mau ketemu direktur utama? Siapa lo? Satpam mana? Bawa dia pergi. Jangan. Ini semua bukti. Semua kerja kerasku. Xiao Yao, manusia dari lahir udah beda kelas. Orang kayak kamu yang lahir rendah, pasti seumur hidup. Jinjak-injak sama aku. Nggak ada yang ditentukan sejak lahir. Aku cuma percaya. Usaha dibalas, pantang menyerah. Pura-pura apa? Udah lama pantang menyerah. Tetap aja cuma anak SMA. Cepat usir yang ngomong. Usaha dibalas ini. Direktur utama datang. Dia sekretaris pribadi direktur utama. Entah kenapa, hari ini naik mobil direktur utama. Bawahannya ngira direktur utama sendiri yang datang. Aku ada hal melapor soal medali emas kali ini. Mana Nona Yao Yao? Halo, sekretaris San. Nona Yao Yao, yang master minta maaf karena direktur utama sedang sakit, nggak bisa datang. Dia minta aku mewakilinya malam ini. Malam ini, aku wakili dia sepenuhnya. Kalau begitu, gimana kondisi direktur utama? Kondisi direktur utama sebenarnya udah membaik, tapi hari ini, waktu ke kantor, entah ketemu siapa. Si imut mulut kotor sampai bikin dia pingsan. Tugas lainku malam ini juga buat selidiki ini. Direktur utama marah sampai pingsan. Nenek apa yang terjadi padamu? Jangan-jangan wanita tua itu adalah ketua dewan direksi GUES? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia adalah nenek Xiao Ya. Jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Bukan hanya itu, pemenang medali emas kompetisi desain busana internasional kali ini. Terjadi kasus plagiarisme. Apa yang sebenarnya terjadi ini? Sekretarisan. Ini adalah perbuatan Xiao. Dia merebut hadiah itu. Ini semua adalah draft desain awal saya. Beberapa naskah ini sepenuhnya menunjukkan dari konsep desain hingga iterasi jadi dari sketsa pertama dan kedua. Apakah ide tari waktu benar-benar miliknya? Pemenang medali emas desain busana internasional adalah gadis muda ini? Ini terlalu keterlaluan kan Kak Yao Yao. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika hal ini terungkap, kita akan dipecat dari perusahaan. Apakah saya pasti akan mati? Ada saya di sini. Apa yang kamu takutkan? Gadis kecil ini tidak bisa membuat masalah besar hari ini. Tuan Muda Gu. Saya sudah sampai di tempat acara. Sekretaris San. Sampaikan permintaan maaf saya kepada Xiao. Karena saya tidak bisa langsung ke sini. Malam ini kamu mewakili saya sepenuhnya. Baik, Dan lagi, nenek berkata, hari ini Nona Yao Yao dibully oleh rekan kerja. Nona Yao Yao masih muda. Dan pengalamannya sedikit, kamu harus banyak membantunya. Agar dia tidak diremehkan orang lain. Mengerti. Nona Si Yao mengikuti kompetisi ini. Semua orang tahu itu. Bukan cuma satu gambar, kamu bisa menipu semua orang. Kamu masih muda, kalau mau sukses harus berusaha lebih keras. Jangan menghabiskan pikiranmu pada cara-cara yang salah ini. Sekretarisan, apa maksudmu dengan ucapan itu? Aku tidak. Kamu anak kecil yang tidak tahu malu, berani datang ke pesta ini untuk membuat masalah. Benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak. Ini semua adalah desain saya. Semua adalah hasil kerja keras saya. Yang bersih akan bersih dengan sendirinya. Aku pasti akan membuktikannya. Awalnya aku masih mau memberimu sedikit muka. Tidak menyangka kamu begitu tidak tahu menghargai. Hari ini, aku akan memberitahu semua orang, sebenarnya kamu adalah orang seperti apa. Masuk. Halo para pemimpin. Ibu. Kenapa ibu datang ke sini? Ibu. Kenapa ibu memukul saya? Jangan panggil saya ibu, saya tidak punya anak perempuan yang tak tahu malu. Dan kebiasaan mencuri. Sejak kecil saya sudah ajarkan kamu. Meski kita miskin, tapi harus punya harga diri. Barang yang bukan milik kita, jangan diambil. Kenapa kamu tidak pernah dengarkan? Ibu, sebenarnya ibu bicara apa? Kenapa sifat burukmu sulit berubah? Dulu mencuri desain orang. Sekarang, mengklaim hadiah orang lain. Apa kamu harus sampai masuk penjara baru puas? Saya tidak. Saya benar-benar tidak. Para pemimpin, ini salah saya sebagai ibu yang tidak punya kemampuan. Sehingga anak durhaka saya ini suka pamer, tak tahu malu.
lihat orang lain dapat medali emas, lalu pulang. Menjiplak gambar beberapa lembar, terus datang menuduh orang. Tapi, desainnya cuma beberapa lembar ini, apa gunanya? Bukan. Pemimpin, ada orang yang bayar dia, suruh dia fitnah. Penulis, Tarian Waktu, fitnah reputasi grup Gu. Bibi. Ini menyangkut perusahaan kami dan reputasi putri Anda. Jangan sembarangan bicara. Saya tidak sembarangan bicara. Saya punya bukti. Ini uang yang dia kirim. Katanya kalau berhasil, masih ada 80.000 lagi. Ada catatan transfer, dan ibu kandungmu sendiri yang bersaksi. Masih ada apa lagi yang mau kamu katakan? Ibu, kenapa ibu harus memfitnah saya? Omong apa kamu, sampai sekarang masih bandel? Para pemimpin, anak saya ini tergoda uang, sebentar saja linglung. Melihat saya aktif melaporkan dan mengungkap. Tolong maafkan dia kali ini. Saya mohon pada kalian. Apa ibu harus hancurkan saya baru puas? Semuanya. Maaf, membuat kalian lihat pertunjukan konyol. Fakta, seharusnya sudah jelas bagi semua. Adalah karyawan baru yang baru masuk ini, karena iri pada saya. Dan tidak tahan godaan uang. Sehingga melakukan hal bodoh seperti ini. Sudah saya duga, seorang direktur grup Gu yang terhormat. Mana mungkin menjiplak orang kecil yang tak dikenal. Anak muda sekarang, semakin dangkal. Semakin gegabah. Xiao Yao. Sudah saya bilang, orang miskin rendahan sepertimu, pasti akan diinjak-injak olehku. Dia cuma anak SMA, bisa masuk grup Gu kami. Karena direktur Si banyak perhatian padanya. Tapi dia malah berulang kali memfitnah direktur Si kita. Orang yang tak tahu terima kasih seperti ini. Benar-benar aib bagi dunia desain Haicheng. Betul, pengkhianat seperti ini ibarat tikus di jalanan. Keluarga Wu Haicheng menyatakan, kami tak akan pernah mempekerjakannya. Keluarga Wang Haicheng jamin, wanita ini di Haicheng tak akan punya tempat berpijak. Diboikot. Boykot. Boykot total. Kalian semua dibutakan, tidak bisa melihat kebenaran. Tidak menyelidiki fakta, malah merasa diri paling benar. Yang bersalah jelas-jelas dia. Malah kalian yang ingin menghabisi saya. Cukup. Sudah begini, masih mau menyalahkan orang lain, tak mau mengaku salah. Para tokoh penting ini mau membekotmu. Cepatlah sujud minta maaf, mohon ampunan mereka. Kamu selalu membantu orang lain menekan dan memfitnahku. Kamu bukan ibuku. Dasar tak tahu diri. Aku bekerja keras siang malam untuk membesarkannya dengan susah payah. Kamu bilang aku bukan ibumu? Dasar anak durhaka. Bekerja keras siang malam? Omong kosong. Kurasa jelas-jelas kamu siang malam pergi berjudi. Ayahku kakinya cedera. Uang santunannya kamu pakai berjudi sampai habis, sehingga pengobatan tertunda. Jadi cacat seumur hidup, pendidikanku pun terpaksa berhenti. Sekarang malah kamu yang memutarbalikkan fakta dan memfitnahku. Aku tak punya ibu sepertimu. Jangan dengarkan omongannya. Dia memfitnahku. Kalian, jangan tertipu. Dari kecil dia sudah pembohong. Sifat buruknya tak berubah. Mereka, jangan tertipu olehnya. Baiklah. Peristiwa hari ini cukup sampai di sini. Barusan hanya selingan kecil. Maaf mempermalukan diri. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir dalam pesta perayaan yang disiapkan keluarga Gu khusus untukku. Tadi sebenarnya apa yang terjadi? Begitu si Yao Yao masuk, aku langsung kirim pesan agar si wanita bodoh itu datang. Tak disangka aktingnya sangat bagus. Sekarang si Yao Yao sudah hancur reputasinya. Hal ini kamu kerjakan dengan baik. Oh ya, bukannya kamu suka mobil Ferrariku itu? Untukmu. Keluar dari sini, bungkam soal kejadian hari ini. Kalau berani bocorkan satu kata, mencemarkan nama Kak Yao Yao kami, aku akan suruh orang patahkan tanganmu. Kak Yao Yao. Dia cuma anak SMA, bisa masuk ke Gu Group. Itu karena direktur Si banyak bantu dia. Transfer Alipay 80.000 yuan sudah masuk, bos tenang saja. Biar mati pun, aku akan jaga rahasia ini. Kapan butuh lagi, tinggal perintah, aku siap sedia. Orang kaya ini emang royal ya, 100.000. Cukup buat aku. Balikin semua modal plus bunganya, menang lagi. Yang Master Gu, soal perintah selidiki Bapak Direktur marah sampai pingsan. Waktu Bapak Direktur masuk kantor, pas lagi istirahat siang. Gak ada karyawan di situ, rekaman CCTV juga udah dihapus orang.
Oke, paham. Gimana dengan urusan Yao Yao? Aku selidiki diam-diam Nona Yao Yao. Nona Yao Yao hidupnya berkecukupan. Gak ada urusan pencurian. Selain itu, di ballroom ada yang fitnah Nona Yao Yao plagiat. Aku udah usir orang yang memfitnah itu. Bagus, kerja bagus. Nenek, maafkan aku gak teliti. Salah sangka sama Yao Yao. Kamu, yang penting udah tahu salah. Aku surat menir HRD Patang. Kirim pemberitahuan jadi karyawan tetap. Gitu aja? Aku bantu kamu janjian sama dia. Kamu traktir Yao Yao makan. Minta maaf langsung ke dia. Oke, semua ikut kata nenek. Tunggu dulu. Nona Yao Yao ini. Kayaknya gak sesederhana itu. Jangan-jangan yang Master Gu ditipu. Yao Yao, aku dengar. Beberapa rumor di pesta kemenangan, kamu sekarang baik-baik aja kan? Nenek, aku. Itu gambar desain kan punyaku. Tapi mau aku bilang gimana, orang-orang gak percaya. Aku gak ngerti kenapa, ibuku tega giniin aku. Apa aku bukan anaknya? Yao Yao, soal ini, kita udah jelasin, aku percaya kamu. Lian Cheng juga percaya kamu. Beneran? Pasti, aku udah pesen tempat di restoran Jiang. Kamu kesini sekarang, aku suruh Lian Cheng. Minta maaf langsung ke kamu, oke? Biar dia bilang sendiri ke kamu. Ini. Baiklah. Mama kasih kamu permen kapas. Mama nggak makan, kamu yang makan ya sayang. Aku nggak percaya. Permen kapas enak banget, mana mungkin Mama nggak suka permen kapas? Kamu cuma pelit aja. Makan kamu makan. Oke. Manis banget. Makasih ya sayang. Oke, kita pulang yuk? Oke, ayo jalan. Sialan banget. Pasti ada yang mengutuk aku di belakang, kalau enggak, mana mungkin kalah semua. Dasar anak setan, masih berani makan camilan. Itu yang aku simpan buat kamu, nggak tega makan. Dasar anak setan, ibu kelaparan semalaman gak makan. Cepat masak buat ibu. Halo. Apa katamu? Ibumu utang judi 50 juta sama aku. Atau, bawa uang tebus dia. Atau, aku potong tangannya buat kamu. Alamat udah dikirim, terserah kamu. Harta keluarga kita udah habis dihabisi Mama. Aku nggak punya uang. Dan nggak akan nyelamatin dia. Dasar anak durhaka gak tahu balas budi. Kamu cuma lihatin aku mati aja. MA, udah berapa kali aku ngingetin, jangan judi. Tapi kamu nggak pernah dengerin. Apapun yang kamu bilang, aku nggak akan pergi. Kayaknya anaknya niat banget nggak mau nyelamatin. Kak Harimau, jangan Kak Harimau. Keluarga kami nggak punya uang. Beneran nggak punya. Cari aja anakku, dia kerja di perusahaan besar. MA, kamu ngomong apa sih? Masih punya hati nggak? Dengerkan? Alamat udah dikirim, cepat dateng. Kalau enggak, siap-siap urus mayat ibumu. Kamu. Kenapa? Kamu emang mau dorong aku ke lubang api? Aktingnya bagus ya, nangis teriak-teriak. Kak Harimau, Anakmu lebih baik dateng sendiri. Kalau kami yang gerak, Dia bakal sakit-sakitan nanti. dia pasti datang. di Hai Cheng, tidak ada yang bisa berhutang pada Gehu. Bahkan nyamuk yang terbang di depan mataku. Aku akan ambil minyaknya. Orang sebesar ini, apalagi 500.000. 5 juta pun aku akan peras. Apakah dia belum memaafkanku? Tidak mungkin. Kalau dia sudah janji sama nenek, pasti tidak akan ingkar.
Tidak angkat teleponku. Dasar benci sekali padaku. Hah. Halo, Nek. Lian Cheng, kamu ketemu Yao Yao nggak? Kenapa dia nggak angkat teleponku? Nek, jangan khawatir dulu, nanti aku cari dia. Telepon nenek aja nggak diangkat. Jangan-jangan ada apa-apa. Kali, bantuin cari orang. Utang belum dibayar, mau kemana, Bos Gao? Orang kalian curang, utang ini aku nggak mau bayar. Berani-beraninya nunggak utang Gehu, inilah akibatnya. Li Fang itu ibumu? Iya. Kalian ngapain sama dia? Masuk aja lihat sendiri. Bu, Gehu, ini anaknya Li Fang. Datang sendirian. Utang ibumu, anak yang bayar. Ibumu utang 500.000 padaku. Uang ini, gimana mau bayarnya? kalian buka judi ilegal. Sudah jelas melanggar hukum. Lepasin kami. Kali ini aku nggak lapor polisi. Ibu kamu utang padaku. Kamu malah ngomongin yang lain. Apa aku harus berterima kasih? Kamu mau lepaskan aku? Atau kamu berani banget? Ingat, di Hai Cheng, nggak ada yang berani nunggak utang Gehu. Aku potong tangan ibumu buat ganti rugi. Gehu jangan. Potong tanganku buat apa? Jual aja dia muda cantik, nggak cuma 500.000. Barusan kayaknya aku kurang dengar. Coba ulangi. Lepasin aku. Gehu. Lepasin aku, tinggalin dia aja. Dia muda cantik. Bukan cuma 500.000 loh. Bang Harimau, tolong lepaskan aku. Aku tidak salah dengar kan? Nggak. Bukannya harimau tidak akan memakan anaknya sendiri? Oke. Kamu benar-benar membuatku tercengang. Dia tinggal. Terima kasih, Bang Harimau. Ibu, Lepaskan aku. Cepat pergi. ibu. Ternyata di dunia ini, benar-benar ada ibu yang tidak menyayangi anaknya sendiri. Jangan mendekat. Kalau tidak, aku akan mati di sini. Hah, memang keras kepala ya. Bang Harimau, gadis ini besok kan mau dikirim pergi. Bagaimana kalau malam ini kita? Kamu minggir sana. Cewek dengan sifat sekeras ini. Kalau kamu buat dia kenapa-kenapa. Mau aku tukar uang di mana? Kurung, besok tetap ikut kapal pergi. Cepat kerjakan. Jangan sentuh aku. Teriaklah. Jangan sentuh aku. Semakin keras kau berteriak, Lepaskan. semakin kami bersemangat. Tolong. Hentikan. Kamu ini bawang merah dari mana? Berani ikut campur urusan kami? Kamu tahu bos kami siapa? Diam. Lihat ini. Mengerti. Mengerti. Ini semua salah paham. Nona Shi, maaf ini semua salah paham. Ayo, Yao Yao. Nona Shi, mohon maafkan kami. Jangan dendam sama kami. Sudah aman, Yao Yao, kita pulang. Baik. Ayo pergi. Bos, si tampan itu, jangan banyak tanya. Tak disangka di dunia hitam ada orang yang sehebat ini. Tapi aku merasa sudah bertarung dengan dia, bolak-balik. Tidak malu. Bosku, katakan. Apa aku benar-benar anak yang dia pungut? Apa salahku? Hingga dia sejak kecil selalu memukul dan memarahiku. Memaksaku putus sekolah, bekerja cari uang, bayar utangnya, bahkan menyerahkan aku ke orang-orang brengsek itu. Benarkah di dunia ini ada ibu seperti itu? Kamu tidak salah. Orang tidak bisa memilih kelahirannya.
Bertahun-tahun ini, kamu sudah lelah. Tapi aku tidak mengerti. Dia ibuku, bagaimana bisa dia membantu Xiao? Menjelek-jelekan aku? Dan lagi, tarian waktu jelas-jelas desainku. Tarian waktu adalah desainmu. Iya, Aku akan selidiki hal ini. Besok langsung datang kerja di perusahaan. Oke deh, aku sudah atur, kamu langsung jadi pegawai tetap. benarkah? Tari. Bosku, kamu terluka. Tidak apa-apa, Bagaimana kalau aku antar kamu ke rumah sakit? tidak apa-apa. Luka ringan. Tidak apa-apa. Itu tadi. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapanmu akan bekerja keras. Untuk kejadian hari ini. Terima kasih, bosku. Lain kali, aku yang traktir makan. Baik. Kalau ada apa-apa, hubungi saja kapanpun. Ibu. Tentu saja ada gunanya. Apa ibu mau judi lagi? Ini uang untuk mengobati ayah yang aku tabung. Uang obat apa? Kaki ayahmu sudah cacat bertahun-tahun itu. Sudah tidak bisa disembuhkan. Kamu punya uang untuk berbakti padanya, tapi pada ibumu sendiri. Tidak peduli. Kamu masih punya hati nurani tidak? Hah? Tidak benar ini. Seharusnya kamu di tempat Kak Harimau, berani-beraninya kabur kembali. Berani-beraninya? Mau bunuh ibumu? Cepat pergi kembali. Jangan bilang pernah lihat aku. Kamu masih ingat-ingat soal itu? Kamu harus yang orang. Fitnah aku aja udah. Kamu masahkan aku ke bajingan-bajingan itu. Apa aku masih anakmu? Siapa? Xiao? Cewek yang nyuri desainmu, namanya Xiao. Oh, ibunya ya? Urusin aja siapa ibunya. Kamu sendiri aja bukan ibu yang baik. Kamu? Dasar anak kurang ajar, makin berani. Aku harus tenangkan dia, cari tahu soal Xiao. Mungkin, dialah anak kandungku yang sebenarnya. Yao Yao. MA, salah. MA keblinger tadi. Kamu baru pulang. Semalaman belum makan kan? MA masakin mie buat kamu ya? Yao, minyak udah siap, cepetan makan selagi anget. Yao, minyak udah siap, cepetan makan selagi anget. Cepat banget ganti sikap. Nggak tahu mau apa lagi. Dari dulu nggak pernah peduli sama aku. Alergi debu segala, lebay banget. Ada apa nih? Bukannya si Yao udah dipecat? Kok bisa santai aja balik ke kantor? Kak Yao jangan marah. Aku suruh orang usir dia. Cepetan. Nak. Apa kamu namanya Xiao? Zhao Wanqiu dari grup C. Ibundamu kan? Kok dia bisa tahu identitasku? Jangan-jangan aku nyusup ke perusahaan saingan ketahuan? Kamu anaknya Zhao Wanqiu kan? Iya. Loh, ini kan Xiao Yao. Dia yang ngerjain Kak Yao Yao sampai dipecat. Kok balik lagi? Jangan-jangan ada kejutan. Wong ibunya sendiri nuduh dia nyontek. Kejutan apaan? Siapa suruh dia rusak pesta kemenangan? Bikin grup gu hampir jadi bahan tertawaan. Satpam bawah mata buta ya? Kok bisa masukin orang kayak gini? Kalian nggak tahu kan? Xiao Yao emang dipecat kemarin. Tapi dia bisa buka kaki, tebal muka. Bisa bikin kepala hair luluh habis diajak tidur. Semalam langsung jadi tetap naik gaji. Hebat kan? Kau mau menyerah? Gak percaya? Manajer Tang terkenal sangat takut sama istri. Dia berani melakukan itu, bukannya itu menunjukkan Xiao Yao memiliki kemampuan luar biasa kan? Itu fitnah dan pembohongan. Kamu harus bertanggung jawab secara hukum. Wah Xiao Yao, kamu sudah dekati manajer Tang, jadi bicaranya jadi berani banget ya. Siapa yang dekati suamiku? Jelaskan dengan jelas. Itu dia, Direktur Li, dialah yang memiliki hubungan tidak jelas dengan manajer Tang. Semua orang tahu, Xiao Yao sudah
Dipecat di depan umum. Tapi cuma selang sehari, Manager Tang minta dia kembali ke perusahaan. Diberikan status tetap dan kenaikan gaji, apakah itu masih belum jelas? Xiao Yao ini benar-benar tidak tahu malu. Berani merayu pria yang sudah punya istri. Cuma karena tampan sedikit, jadi mau jadi orang ketiga, juga plagiat. Keluarga Gu sudah malu banget sama kamu, benar-benar orang miskin yang tidak punya cita-cita. Aku dengar, keluarga Xiao Yao sangat miskin. Ibunya suka berjudi, ayahnya cacat. Cuma buat naik jabatan. Dia bisa melakukan apa saja. Merayu suamiku, lihat aku tidak akan hancurkan mukamu. Aku tidak melakukannya. Lagi pula, aku sama sekali tidak kenal Manager Tang. Xiao Yao, jangan mau berani melakukan tapi tidak mau mengaku dong. Ini adalah istri Manager Tang, juga di perusahaan kami. Direktur Li dari Departemen Audit Internal yang sangat jeli. Di depannya, kamu tidak bisa menipu apa-apa. Kakak Yao Yao, aku dapat informasinya. Xiao Yao benar-benar kembali kerja. Tang Tiande sendiri yang perintahkan itu. Makhluk kecil ini benar-benar tidak mau pergi ya. Dia pikir sudah dekati bos personalia. Bisa menyelamatkan pekerjaannya. Kalau dia sudah tidak tahu malu begini, kamu sebarkan saja kabar ini dengan baik. Aku mengerti kakak Yao Yao, lihat saja nanti. Kamu orang jahat, cuma karena muda dan cantik mau ambil jalan pintas. Kukatakan padamu, tidak mungkin. Aku Liun bukan orang yang bisa dipermainkan. Direktur Li, bisakah kamu bersikap adil? Sudah kukatakan. Aku tidak kenal Manager Tang. Tuan Gu muda, kenapa kamu datang ke sini? Apakah kamu datang khusus cari aku? Tang Tiande, kamu cepat datang ke departemen desain sekarang juga. Baik. Ada apa ini dengan Tuan Gu muda? Tuan Gu muda, ada perintah apa untukku? Cepat bawa istrimu pergi dari sini. Cepat. Sayang, menggoda suamiku tapi tidak mau mengaku. Hari ini kalau aku tidak memukulmu sampai ibumu sendiri tidak mengenalimu. Aku bukan Liun. Berhenti. Yao Yao, kamu baik-baik saja? Ini semua salah paham. Kamu jangan sampai menerimanya ke hati. Manajer Tang berani sekali ya. Di depan istri sah, bersikap lembut keselingkuhan. Benar-benar brengsek tak tahu malu. Sudah kubilang, Manajer Tang. Bagaimana mungkin memprovokasi Yao Yao yang cuma lulusan SMA? Secara istimewa, ternyata memang ada hubungan gelap. Xiao Yao. Manajer Tang begitu membelamu, masih berani bilang tidak kenal dia? Manajer Tang, aku karyawan lama di perusahaan ini. Kamu benar-benar mau terang-terangan melanggar aturan perusahaan. Tidak peduli muka bosku, demi membela selingkuhan ini? Diam kau. Kamu ngaco apa sih? Mana si Yao Yao kembali ke perusahaan? Ini perintah langsung dari bos Gu kecil. Tidak percaya, lihat sendiri. Kalian masih belum cepat kerja? Suka lihat keributannya? Percaya tidak, aku pecat kalian semua. Dia cuma lulusan SMA. Bagaimana mungkin bos Gu kecil? Nona Yao Yao, maaf aku salah. Aku tidak seharusnya percaya omongan orang jahat. Anda baik hati. Maafkan aku, boleh tidak? Aku bisa maafkan kamu. Tapi, karena kamu bertanggung jawab audit internal, aku ingin minta. Selidiki satu hal. Jia Tingting, kamu jelaskan pada semua orang. Kenapa orang yang mentransfer uang padaku? Atas namamu? Jadi kenapa? Mentransfer uang sebanyak itu padanya? Apa sengaja menjebak? Si Yao Yao. Aku ingat perusahaan punya aturan jelas. Sengaja mencemarkan nama rekan kerja. Mempengaruhi citra dan reputasi perusahaan, langsung dipecat. Parahnya, bisa dituntut hukum. Jangan dengarkan dia. Foto itu dia edit. Aku tidak pernah lakukan. Katamu foto itu aku edit? Kalau rekaman suara, tidak mungkin dipalsukan kan? Mau tidak aku putar untuk semua orang dengar? Nanti, bukan cuma dipecat. Seperti itu saja. Ini bukan aku yang lakukan. Kalau begitu, ada yang menyuruhmu? Jia Tingting, kamu mentransfer uang ke ibu Xiao Yao. Supaya dia bisa mengacau pesta perayaan, kan? Tidak. Sebenarnya, aku... Sepertinya kamu sudah panik dan menuduh sembarangan. Pak Li, Jia Tingting memfitnah rekan kerja. Merusak reputasi perusahaan, bukti lengkap. Kamu bilang, harus ditangani bagaimana? Aku tidak. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Apa tujuannya? Jujur saja, mengaku dapat keringanan. Perusahaan akan memberi hukuman ringan, kalau tidak, tunggu saja masuk penjara. Aku tidak mau. Dia yang menyuruhku. Jia Tingting, kamu sudah gila. Mengingat hubungan kakak Yao Yao dengan bos Gu kecil, seharusnya dia tidak akan melakukan hal yang merusak nama perusahaan. Benar kan? Dengar-dengar, kakak Yao Yao bahkan diakui sebagai calon menantu oleh ketua dewan. Benar, Pak Li, serahkan dia ke Departemen Hukum. Jangan ganggu pekerjaan orang lain. Tidak perlu.
Selesaikan di sini saja. Bos Gu kecil. Bosku kecil. Yao Yao bawakan sarapan untukmu. Terima kasih. Masalah ini, si Yao Yao telah difitnah dan dirugikan. Aku akan membela keadilan untuknya. Ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Ting Ting. Kamu bilang si Yao yang menyuruhmu. Kalau kamu ungkap kebenarannya, aku bisa memaafkanmu. Tapi kalau berani menyembunyikan atau berbohong, aku jamin, kamu tidak akan punya tempat di Haicheng lagi. Xiao sekaya apapun, tidak bisa menandingi status bos Gu kecil. Di Haicheng, baik, aku bicara. Pemimpin, akhirnya ketemu. Utangmu yang belum dibayar. Cepat lunasi, dong. Bu. Tidak ngerti kamu ngomong apa. Pemimpin, tugasku sudah selesai. Jangan ingkar janji. Ngomong apa sih? Bagus, pura-pura bodoh mau ngelak ya? Semua orang, wanita ini suruh aku fitnah orang, janji kasih 500.000. Sekarang malah mau ngelak. Mana 500.000? Kau bohong. Kan cuma 100.000. Kok bisa gini? Berapa uangnya nggak penting. Waktu bahas hal itu dulu. Aku berdiri di samping. Semua ini diatur Xiao. Semua diatur dia. Aku tanya. Kau kenal aku? Kau anaknya Zhawan Qiu, kan? Aku Yao Yao. Dulu ganti anak, biar dia hidup mewah. Aku nggak boleh sampai ada yang dengar. Ngerusak masa depannya. Mau apa kau? Jangan takut. Aku cuma mau lihat kau. Apapun yang kau lakukan, aku bakal di sisi kau. Nggak bakal celakai kau. Nggak kenal. Siapa kau? Bisa gantiin dia bayar? Kau bohong. Kok bisa nggak kenal dia? Jangan alihkan pembicaraan. Transfer uangnya sekarang. Sekarang asal usul masalahnya. Semua udah jelas. Yang harus dipecat, dipecat. Yang harus diproses hukum, ya diproses. Xiao, dasar licik. Aku bakal ungkap semua perbuatan burukmu. Paling-paling sama-sama hancur. Dengan reputasi kau sekarang, siapa yang mau dengar omong kosongmu? Dan ku beritahu kau. Sebelum memfitnah, pikirkan orang tuamu sendiri. Kalau mau mereka hilang dari dunia ini, aku bisa bantu kau. Aku akui. Aku yang lakukan. Aku iri sama Xiao. Makanya aku fitnah dia. Hei, ngapain masih bengong? Cepat buang dia keluar. Buang dia. Luar biasa. Beneran luar biasa. Bosku muda. Apa maksud Anda? Jago sekali ya main licik. Bosku muda, apa maksud Anda? Jatingting yang fitnah aku. Dia fitnah kamu? Fitnah apa? Dia yang bayar orang buat fitnah Xiao. Tidak ada hubungannya dengan saya. Dia sendiri mengakuinya. Dia mengaku apa? Dia bilang Xiao Yao difitnah? Benar. Dia memang difitnah olehmu. Kamulah yang mencuri haknya. Mengambil bonusnya. Xiao Yao lah. Perancang, Dance of Time. Sedangkan kamu sama sekali bukan. Aku pikir ada yang aneh. Ternyata begitu. Jadi Xiao dan Jia Tingting berkomplot. Sekarang aibnya terbongkar. Mereka saling menjatuhkan. Anjing menggigit anjing. Sama-sama kotor. Bukan begitu. Jangan asal bicara. Bukan begitu? Lalu bagaimana? Aku tidak tahu. Aku... Cepat katakan pada semua orang. Katakan, Dance of Time adalah karyaku, putrimu yang memfitnahku. Cepat katakan. Aku bisa bersaksi. Kamu diam saja ngapain? Katakan. Kebenaran sudah jelas, masih mau membalikkan fakta. Kira kami bodoh ya? Aku tak paham. Ada orang yang terima uang haram, bantu orang luar, fitnah anak sendiri. Ibu kandung apa bukan sih? Katakan. Cepat katakan. Aduh, aku? Bu kenapa? Aku antar ibu ke rumah sakit. Ayo, bosku, silakan pulang dulu. Lumayan kamu pinter. Hua 11 kami adalah perusahaan fashion terkemuka di Haicheng. Pemimpin tren. Yang paling kami hargai adalah integritas perancang. Aku umumkan. Wah, Xiao. Kamu sungguh membanggakan Hua 11. Tante, ini apa maksudnya?
Klien besar dari Prancis, Nyonya Wei Ersen, menunjuk Xiao untuk merancang gaun malam untuknya. Apa? Nyonya Wei Ersen? Itu tokoh besar di dunia fashion global. Ditunjuk langsung oleh Nyonya Wei Ersen. Itu setara dengan mendapat pengakuan dunia fashion global. Tante, apa kamu salah? Undangan langsung dari Nyonya Wei Ersen. Masa bisa salah? Apa? Maksudmu desain yang memenangkan medali emas Xiao itu? Hasil jebakan? Iya, aku sudah menyelidikinya. Xiao bahkan tidak mendaftar untuk ikut kompetisi itu. Tapi Nyonya Wei Ersen memintanya mendesain gaun malam. Karena dia memenangkan medali emas di kompetisi desainer busana internasional. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Nyonya Wei Ersen adalah tokoh senior di dunia fashion. Bagaimana kalau begini, setiap desainer di departemen desain mengajukan satu proposal. Biarkan Nyonya Wei Ersen yang memilih. Baik, Bos Gu muda, apa Anda tertarik pada Xiao? Sudah kubilang, dia penyelamat nenekku. Nenek juga sangat menyukainya. Tentu saja aku harus lebih memperhatikannya. Bos Gu muda, dulu ketika Anda mengira Xiao adalah penyelamat ketua direksi, tidak terlihat Anda begitu memperhatikannya. Bos Gu muda. Anda terluka. Tidak apa-apa. Bagaimana kalau saya antar Anda ke rumah sakit? Sudahlah, sudah kubilang ini karena nenek. Bos Gu muda, toh Anda tampan, sukses di usia muda. Lajangan emas, wajar ketua direksi khawatir. Apalagi Anda menyelamatkannya kemarin. Mana mungkin dia tidak tertarik. Kalian berdua bisa dibilang pasangan yang sempurna, cocok sekali. Sudah, semakin melantur. Bos Gu muda, jangan malu-malu. Lihat saja kemarin. Anda meminta setiap desainer mengajukan proposal. Bukankah itu ingin mempromosikan Xiao? Baiklah, aku percaya kemampuan Yao Yao. Lagi pula, pesanan Nyonya Wei Ersen. Bukan hanya karena ini, tapi juga karena pameran internasional. Segera dibuka. Setiap tahun, perusahaan kita grup Wasi. Dan si grup Kixing menguasai separuh dunia fashion. Setiap tahun kita bersaing ketat, tidak pernah lengah. Kixing yang selalu jadi runner-up tahun ini, pasti berusaha keras. Baik. Kamu pantau terus perkembangan desain Xiao. Jika ada kebutuhan, segera beritahu aku. Masih bilang tidak tertarik, langsung suruh menghubungi Anda. Berkata apa? Cepat pergi. Baik, aku segera pergi. Ada aku di sini yang jaga, kamu masih tidak tenang? Harus repot-repot datang sendiri. Ahem, aku cuma kerja, inspeksi-inspeksi aja. Kamu dengar belum? Xiao cuma lulusan SMA. Cuma karena deketin kepala HRD Tang Tiande, baru bisa jadi karyawan tetap. Beneran? Masak si bohong. Istri Tang Tiande pergi ke departemen desain, ribut besar, udah tersebar luas. Aku ngerti. Aku segera urusin. Dia itu Xiao, yang nyontek dan fitnah rekan kerja. Aku dengar, perempuan ini kejam. Suruh anak buahnya, yang tanggung dosa masuk penjara. wah, serem. Kita jauhin orang kayak gini. Pada gak kerja serius, ngomongin apa di sini? Bos gue bilang, di perusahaan dilarang siapapun ngomongin gosip. Siapa berani langgar aturan ini, langsung dipecat, pada jaga sikap. Bos gue khawatir Xiao malu. Keluarin larangan ketat, di perusahaan dilarang siapapun bergosip. Memang orang yang disukai bos gue. Calon istri direktur, kita karyawan biasa. Mending jaga mulut sendiri. Ini bahan buat rapat besok pagi. Ingat dirapiin sebelum rapat. Banyak banget. Mana mungkin aku selesain? Ya itu urusanmu. Kalau ngeganggu jadwal, kamu tanggung sendiri. Oh, ngomong-ngomong, karena kamu juga anggota departemen desain. Selain merapikan bahan-bahan ini, kamu serahin satu lagi, desain draft ke aku. Bukan ini. Bukannya kamu ngaku hebat? Nah kebetulan hari ini, di depan semua orang, biar kita lihat kemampuan asli kamu, yang lulusan SMA ini. Yao Yao, kamu di mana? Waktu itu aku tolongin kamu. Kamu bilang mau traktir aku makan, hari ini aku ada waktu. Belum balas? Bukannya udah pulang kerja? Lembur. Pesan makanannya? Kantor kepala divisi di sana. Ini aku. Bos Gu, kamu kok kesini? Kamu bilang lagi lembur, aku tebak kamu belum makan. Aku beli makanan, cepetan makan. Makasih ya. Terus kamu udah makan belum? Sibuk mikirin kamu, aku sendiri juga belum makan.
Kalau begitu, kita bisa makan bersama. Wah, Xiao, akhirnya kamu sadar posisimu sendiri. Sampah kelas bawah seperti kamu. Cuma pantas bergaul dengan kurir pengantar makanan. Kepala Departemen C. Memang latar belakangku sederhana, tapi itu bukan alasanmu menghinaku. Apa aku salah? Si Cinderella dari keluarga miskin. Dengan si pengantar makanan bau. Kalian berdua memang pasangan yang cocok. Tapi dua orang miskin seperti kalian. Seumur hidup kerja keras pun tak akan bisa beli rumah di Jiangcheng. Ditakdirkan untuk selamanya ku rendahkan. Jangan keterlaluan. Terlaluan kenapa? Aku adalah calon istri CEO grup Huasi. Apapun yang kukatakan atau kulakukan, kamu terima saja. Oh ya, masih banyak dokumen rapat yang belum kamu rapikan. Cepat selesaikan. Dia selalu seenaknya seperti itu? Iya. Sekarang kamu akhirnya tahu sifat aslinya. Lalu tadi kenapa kamu menghalangiku? Tidak usah buru-buru. Besok setelah kuserahkan desainku, orang akan tahu kemampuan aslinya saat itu. Desas-desus aku dipertahankan karena koneksi akan runtuh dengan sendirinya. Kamu benar, semangat. Sampaikan, mulai sekarang Departemen Desain dilarang lembur. Kata bosku kecil, Departemen Desain dilarang lembur. Setelah jam 5, harus pulang istirahat. Wah, iri dengan rekan Departemen Desain, masih bisakah? Minta pindah ke Departemen Desain sekarang? Saat aku pulang jam 9, lampu ruang kerja. Kak Yao Yao masih menyala, pasti bos Gu kecil. Lihat Kak Yao Yao lembur susah. Jadi buat aturan ini. Bos Gu kecil benar-benar gila memanjakan istri. Sepertinya bos Gu kecil sudah lama diam-diam menyukaiku. Setelah aku dapatkan semua rencana desain Huasi, wakili Kixing Si Group kalahkan Huasi. Akan kulihat. Masih bisakah kamu bersikap manis seperti sekarang? Nyonya Weyersen, pentingnya pesanan ini. Tak perlu kutegaskan lagi, sebelum malam ini. Setiap orang, serahkan rancangan desain. Kemejaku, Kepala Departemen Si, Nyonya Wei Ersen selama ini telah menghadiri banyak acara, gaun yang dipakai tak terhitung. Kita harus berinovasi dari yang sudah ada. Dan sesuai tren estetika saat ini. Cuma cari referensi butuh beberapa hari, mustahil diselesaikan. aku sudah minta orang bantu kalian urus data. Sebagai referensi, kalau ada departemen yang bermasalah sebelum malam ini, kalian bisa pergi sendiri. Ini kan sengaja nyusahin? Tapi kalau kalian anggap ini kesalahan orang yang ngurus data. Xiao Yao, kamu sendiri ke bagian keuangan. Ambil gaji dan pergi. Lihat siapa yang bisa lindungin kamu kali ini. Direktur Si, ini balas dendam pribadi ya? Data penting banget. Dikasih ke orang baru. Ini sengaja biar dia salah kan? Walaupun aku aja, cuma baca datanya butuh 3-5 hari. Apalagi ngurusin. Tapi dengar-dengar, Direktur Si baru kasih tugas ke dia kemarin sore. Terlalu terang-terangan ini. Lingkungan tekanan tinggi gini. Sumpah bikin sesak. Kalau ada yang keberatan, bisa bilang. Soalnya, aku kan orangnya mudah didekati. Nggak ada. Karena semua nggak ada keberatan. Ya selesaikan masalahnya. Sempurna banget. Ini beneran bisa dicapai orang baru? Dengan data ini, sebelum siang aku bisa selesaikan proposal. Yao Yao keren abis. Dia cuma butuh 1 hari. Gimana bisa serapi ini? Oke, kalian pada mainin aku bareng-bareng, ya? Karena kamu suka banget ngurus data. Sebelum sore ini, semua serahkan data yang udah dirapiin ke aku. Tapi bos gue bilang besok sebelum pulang kerja. Kirim ke email yang ditentuin boleh kok. Ini juga buat kebaikan kalian. Makanya aku rela sibuk-sibuk nyempetin ngecek. Soalnya sebagai direktur desain, gak mungkin aku biarin draft sampah dikirim ke bosku. Kenapa? Kamu keberatan? Aku nggak berani. Tapi sebagai korban yang pernah dijiplak sama direktur Si, aku juga nggak bakal serahin desain ke kamu. Maksud kamu apa? Soal jiplakan ini benar atau enggak, jangan dibahas. Xiao Yao, aku tanya terakhir kali. Kamu serahin atau enggak? Aku pasti serahin. Tapi aku akan serahin ke bosku. Aku nungguin karya direktur Si. Kalau nggak ada urusan lain, aku sibuk dulu. Pergi. Semua pergi dari sini. Xiao Yao.
Karena kamu nggak mau terima baik-baik. Aku akan bikin kamu nggak bisa serahkan desain ini. Halo, Kak Long. Tolong aku bikin satu hal. Ini rumah Xiao Ya? Kalian mau ngapain? Berarti bener nih. Gebukin dia sampai babak belur. Halo. Apa? Papaku dipukuli orang. Rumah sakit mana? Aku langsung ke sana. Oke. Ada apa? Kok buru-buru banget? Papaku kenapa-napa. Lagi di rumah sakit. Aku anterin kamu pakai mobil. Mama. Papaku gimana? Xiao Yao, kamu anak sialan. Di luar sana kamu musik orang apa sih? Orang datang ke rumah, papamu dipukuli setengah mati. Dasar brengsek. Seharusnya dulu aku buang kamu aja, biar mati sendiri. Aku nggak seharusnya ambil anak liar kayak kamu. Aku bukan anak kandung kalian. Jadi, makanya kalian pelakuin aku kayak gitu. Mau ngancurin aku berkali-kali. Bukan, aku lagi emosi aja tadi. Kamu istri si Koking, kan? Golongan darah kamu apa? Buat apa? Pasien butuh transfusi darurat, tapi rumah sakit lagi nggak ada darah A. Kalau kamu bisa langsung donor buat pasien. Aku A. Dia anak kami, ambil darahnya. Keluarga inti nggak boleh donor. Apa golongan darah A? Kamu A, aku O. Berarti aku emang bukan anak kalian. Kamu masih bohong. Mungkin juga tes darahnya salah. Yau. Yang penting donor buat papamu dulu. Aku golongan darah A. Ambil aja. Oke, ikut aku. Bosku. Papamu udah dapat transfusi dan tepat waktu. Jangan khawatir. Semua akan baik-baik aja. Makasih ya. Aku nggak tahu gimana mau balas budi. Jangan. Aku juga biasa donor darah kok. Meski dia bukan ayah kandungku. Tapi dia sangat baik padaku. Ini. Sudah pasti. Ibuku. Bilang aku bayi terlantar yang mereka pungut. Cepat bilang ke semua orang. Kalau si Guangzi karyaku, putrimu yang memfitnahku. Cepat katakan. Aku bisa jadi saksi. Kak Li. Tolong bantu selidiki sesuatu. Selidiki si imut ini. Pasti lagi di rumah sakit sekarang. Kenapa dia baik-baik saja? Yao, kemarin sore kamu nggak datang. Ada apa ya? Nggak ada apa-apa. Dia kemarin sore nggak datang. Berarti pasti nggak serahin desain. Kalau begitu Nyonya Ersen, pasti pilih desainku. Itu kan aku yang bayar. Guru Huaxia Art Academy buat joki. Semuanya. Nyonya Wersen, sudah pilih desainku. Malam ini, aku traktir kalian ke Dingfeng. Makan sashimi seafood impor. Dingfeng, seafood impor dari Jepang loh. Per orang habis 10.000. Wah, kakak Yao, royal banget. Makasih kakak Yao. Hei, kampungan. Sashimi seafood impor Jepang. Kamu pasti belum pernah cobakan. Kalau mau minta maaf sama aku bisa ajak kamu coba. Nggak usah, takut seafood Jepangnya kena air limbah nuklir. Jadi mutan. Kamu, Oh iya. Kamu yakin Nyonya Weyersen? Pilih desainmu. Nyonya Wei Ersen umumkan pilihannya. Nyonya Wei Ersen pilih. Xiao Yao, karya Langit Bintang. tidak mungkin. Xiao Yao tidak pernah menyerahkan gambar desain. Siapa bilang saya tidak menyerahkan? Saya sudah sejak kemarin pagi menyerahkan gambar desain ke email yang ditentukan.
Betul. Ini adalah desain si Caca. Xiao Yao. Tuan Muda Gu menyuruhmu ikut saya ke kantor. Istri Wei Ersen melakukan panggilan video. Ingin berbicara langsung denganmu tentang komposisi desain. Oke. Kak, apakah kita masih makan seafood? Makan apa saja kamu? Kamu cuma tahu makan saja. Berguna tidak ada, menyusun ada. Direktur Sao, kamu begitu capek baru pulang langsung menjemput Nona pulang kerja. Anak ini, ketika saya tidak ada, dia malah pergi ke perusahaan lawan kerja. Tentu saja saya harus datang melihat-lihat ada apa. Ada apa ini? Ah, Direktur Sao, jangan khawatir, Nona punya pendapat sendiri kok. Kamu parkir mobil di gudang bawah tanah saja. Mobil ini terlalu mencolok. Saya takut berdampak buruk untuk Yao Yao. Bibi, kamu tidak apa-apa kan? Obatnya sama dengan obat saya. Bibi, ayo. Bagaimana? Sudah lebih baik? Terima kasih, Nak. Ayo. Saya bantu kamu berdiri. Kamu juga pakai obat ini? Iya, untung ada obat ini. Kalau tidak, saya tidak tahu harus berbuat apa. Dokter bilang, asma debu ini selain faktor keturunan. Hanya kemungkinan 1/10.000. Apa jangan-jangan dia adalah putri saya yang hilang? Maaf, saya mau terima telepon dulu. Halo Bu. Saya tahu, saya ke perusahaan minta cuti dulu baru pulang. Bibi, saya ada urusan harus pergi duluan. Obat ini, simpan saja buatmu. Sampai jumpa. Bagaimana kamu bekerja? Xiao Yao itu tidak apa-apa sama sekali. Masih segar bugar. Kemarin dia tidak ada di rumah kan? Nona sih tenang saja. Hari ini saya yang turun tangan langsung, pasti gadis sialan itu. Akan saya buat lumpuh separuh badan. Mau kemana? Apa yang mau kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan? Siapa yang suruh kamu menyinggung orang yang tidak seharusnya kamu singgung, teman-teman? Tangani dia. Jangan mendekat. Lepaskan aku. Apa yang sedang terjadi di sini? Urusi urusanmu sendiri. Minggir. Masalah ini, aku yang akan mengurusnya. Lepaskan gadis itu. Kamu mencari mati. Astaga, Kak. Hei, jika nanti aku masih melihat kalian berbuat jahat lagi, aku akan patahkan kakimu. Brengsek, kamu memang hebat. Kalau berani, sebutkan namamu. Baik. Aku ini orang yang tidak pernah mengubah nama. Saya Gulian Cheng dari grup Huasi. Direktur Muda Gu, kan Gulian Cheng. Kamu ingat ya? Aku sudah ingat namamu. Nanti kita bertarung. Yang tidak datang itu cucu. Tunggu di sana. Dia bukan. Yang tidak datang itu cucu. Kita tunggu kamu. Nona, kamu tidak apa-apa kan? Kamu itu dari grup Huasi? Iya. Agak canggung nih. Nama saya Si Jingran, saya berumur 25 tahun. Masih lajang sejak lahir. Siapa namamu? Si Sing Sing? Huruf ini dibaca Yao. Nama saya Xiao Yao. Itu agak mirip dengan nama adik perempuanku. Saya sangat berterima kasih kamu sudah menyelamatkan saya. Tapi bagaimana bisa menyamar menjadi direktur Muda Gu kami? Aku. Gimana direktur Muda Gu kamu? Dia adalah salah satu penggemar kaya generasi kedua terbesar di Haijeng. Bukannya cuma ngalahin beberapa orang ini kan? Tenang aja. Orang-orang ini bahkan tidak mampu menyentuh sehelai rambutnya pun. Memang betul juga. Oh ya. Apa kamu berminat keluar dari Huasi dan bekerja ke tempat kami? Kamu lihat, kamu secantik ini. Dan juga desainer yang sangat berbakat. Perusahaan kami menyambutmu dengan tangan terbuka. Terima kasih, tapi saya tolak. Kalau gitu, tambah kontak WhatsApp dong. Darah. Apa yang ditakutkan dengan darah segini? Cuma luka kecil kok. Tergores waktu ngambil pisau. Tapi, kamu sebesar ini. Kamu takut darah ya? Ini darahmu. Darahku. Aku pingsan lihat darah. Aduh. Tanganku yang bisa makan,
pegang sumpit ini. Aduh, otakku yang penuh ide cemerlang ini. Kamu kan laki-laki setinggi 1,8 meter. Masa pingsan lihat darah? Aku pingsan lihat darah kenapa? Aku ini terluka dalam. Aku. Mau makannya bilang, apa terluka dalam? Aduh. Tanganku yang bisa pegang sumpit, pegang gelas ini. Ini. Aduh, aku gak kuat angkat. Oke, aku ngerti. Di rumah sakit gak boleh makan yang baunya kuat. Maaf ya. Itu loh. Suster, aku luka parah, kehilangan banyak darah. Aku butuh nutrisi, wajar kan? Luka kecil di lengan, tempel plester selesai. Kalau gak dibawa cepat, lukanya udah sembuh. Ini kenapa? Aku minta dokter tambahin, kan aku kehilangan banyak darah. Aku harus nutrisi, tingkatkan imunitas. Seperti albumin manusia. Globulin gamma, ini harus dikasih. Kamu yakin? Ini mahal semua. Ini gak mahal-mahal amat kan? Aku terluka karena selamatkan kamu, biaya obat. Kamu yang bayar. Benar juga. Suster, ini berapa harganya? Plester 1, albumin dan globulin 9.800. Bayar di bawah. Apa? Kamu pangeran apa? Ini 9.800. Bukan 98, mending aku bunuh aja. Ternyata si Jingrang si sampah. Menyelamatkan si Yao Yao. Susah payah nyari. Ketemu. Dapat tanpa susah payah. Bertemu diam-diam dengan putra Si dan akrab. Lalu grup Si meluncurkan Huasi. Produk baru belum dirilis, kebocoran desain ini tanggung jawabmu. Si Yao Yao. Tuhan sekalipun datang, juga nggak bisa nyelamatin lo. Cewek, ngapain lari? Mas kan bukan orang jahat. Mas ini orang baik, cuma merasa cocok banget sama lo. Gimana kalau Tukeran WeChat aja? Langsung aja bilang, mau minta berapa? Jangan bikin mas nebak-nebak, dong. Ini kan bikin Mas kelihatannya cupu, ya kan? Minta duit aja nggak cukup? Lo mau apa lagi? Mas cuma merasa dekat banget sama lo. Tukeran kontak, dong. Lo tunggu sebentar. Halo? Apa? Desain Huasi bocor? Ini ada hubungannya apa sama gue? Oke, gue ngerti. Mas, gue beneran terima kasih udah nyelamatin gue. Tapi gue lagi ada urusan mendesak. Dadah. Desain Huasi bocor. Wah, si Yao Yao. Kukira lo kabur karena takut disalahin. Lagi mau lapor polisi. Nih, gak nyangka lo masih berani balik. Gue nggak ngerti lo ngomong apa. Beneran gak ngerti? Atau pura-pura gak tahu? Manajer sih. Gue tahu lo nggak suka sama gue. Tapi gue juga baru ditelepon. Baru tahu desainnya bocor. Ditelepon? Rupanya lo punya kaki tangan. Gak heran, lo cuma magang yang baru jadi karyawan tetap. Berani banget ngelakuin hal sebesar ini. Tapi gue sarankan, mending lo ungkapin kaki tangan lo sekarang. Biar perusahaan bisa nanganin lo lebih ringan. Sial, lo gila apa? Gue bilang, gue tahu. Gue yang gila? Lo ini melawan atasan, salahnya makin berat. Sekarang lagi masa-masa kritis. Siapapun dipersilakan melaporkan. Siapa yang kasih tahu si Yao Yao? Tapi, gue sarankan orang itu mending ngaku sendiri. Daripada ketahuan nanti malu. Kalau ada yang mau melaporkan,
Bonus akhir tahun digandakan. Gue kasih tambahan 100.000 lagi. Direktur, saya melaporkan. Iya, yang bersama. Xiao Yao satu tim. Ternyata kamu pengkhianat. Ayo bawa dia pergi. Satpam. Kayau Yao, sungguh bukan aku. Lepaskan aku. Sayang, sekarang kamu takut. Sudah terlambat. Ini akibat melawanku. Bawa pergi. Hiao, serang aku saja. Jangan sakiti orang tak bersalah. Dan aku ingatkan, fitnah dan rumor bisa dipenjara. Kamu bilang aku bocorkan gambar. Apa buktimu? Xiao Yao, kamu benar-benar tak mengaku sampai lihat bukti. Apa? Harus kubuktikan di depanmu. Baru mau mengaku? Aku selalu bertindak dengan hati nurani. Tak akan aku akui yang tak kulakukan. Baik, langsung saja. Kemarin di ruang rapat, data yang kau rapikan. Selain desain Nyonya W.R. Sen, ada semua karya terbaik Huasi 6 bulan terakhir. Termasuk produk baru yang belum diluncurkan, dan setelah kau rapikan, si grup langsung rilis produk baru Huasi. Kalau bukan kau yang bocorkan, siapa lagi? Kalau begitu, semua yang lihat di seminar kemarin, data yang kurajikan, mungkin saja. Kenapa pasti aku? Xiao Yao tak tahu malu. Perbuatan kotormu mau seret kami semua. Aku sempat puji kerjaanmu bagus, tak sangka. Serendah ini, tadinya kira. Departemen dapat staf baru bertanggung jawab, tak sangka. Kamu cacing perusak. Iya, data yang kau beri kemarin. Tak ada gambar yang bocor. Ini data rapat yang kau rapikan kemarin. Buka matamu dan lihat. Apa termasuk gambar yang bocor? Kenapa bisa begini? Aku sudah menyusun semua dokumen dengan rapi. Bahkan beberapa gambar teknik itu juga ada di dalamnya. Mungkin kau tidak menyangka. Sebelum rapat, untuk mencegah kebocoran, aku sengaja mengambil gambar teknik itu. Dari dokumen, demi pengawasan yang ketat. Tapi ternyata tetap tidak bisa menghalangimu. Xiao, kau jelas-jelas menargetkanku. Menarget? Justru kau sendiri yang tidak bersih. Gambar teknik itu adalah desain khusus untuk Huasi. Oleh master desainer internasional terkenal, Kiluo. Dalam pengawasan ketat, hanya kau yang pernah melihat gambar itu. Masih mau membela diri? Kau menyuruhku sendiri menyusun begitu banyak dokumen. Itu jelas balas dendam pribadi. Aku begadang semalaman untuk menyelesaikan pekerjaan, yang biasanya butuh 3 hari. Ini tidak hanya membuktikan kemampuanku bekerja, tapi juga membuktikan aku tidak punya waktu untuk membocorkan rahasia. Sepertinya ada benarnya. Bersandiwara tidak ada gunanya. Membocorkan rahasia perusahaan adalah kejahatan. Aku mengerti sekarang. Dari awal kau sudah mengaturku. Sebagai direktur desain, bukankah kau harus mematuhi perjanjian kerahasiaan dan menjaganya ketat? Kenapa justru dengan terang-terangan menyerahkannya padaku? Bukankah ini sengaja menjebakku? Kebocoran gambar teknik. Menurutku, jelas-jelas kau sendiri yang mencuri. Xiao Yao, sebagai direktur desain Huasi, begitu produk baru ini sukses diluncurkan, aku bisa dapat komisi jutaan. Demi menjatuhkanmu, yang cuma siswa SMA. Maukah aku melewatkan kekayaan sebesar ini? Sebelum mengarang cerita, tanyakan dulu pada dirimu, pantaskah? Awalnya karena kita rekan kerja, aku ingin memberimu kesempatan mengaku. Kalau kau tidak tahu terima kasih, jangan salahkan aku kalau nanti tidak kenal ampun. Xiao Yao, coba jelaskan padaku, foto ini. Ada apa ini? Coba jelaskan padaku, foto ini. Ada apa ini? Sedekat ini, apa pacarmu? Dari mana kau dapat foto seperti ini? Orang ini namanya Si Jingran. Dia adalah putra tertua keluarga Si dari Kixing. Kalian baru bertemu pagi ini. Sorenya mereka sudah merilis produk baru kami. Kalau bukan kamu yang bocorkan. Lalu siapa lagi? Aku sama sekali tidak tahu siapa dia. Pagi tadi saat aku meninggalkan perusahaan, aku bertemu sekelompok preman. Dialah yang menyelamatkanku, bahkan sampai terluka karenanya. Makanya aku mengantarnya ke rumah sakit. Oh, jadi ini skenario klise pahlawan menyelamatkan gadis cantik. Jadi, kamu lupa aturan perusahaan dan membocorkan rahasia kepadanya? Bukan, aku tidak. Kata-kata itu tidak berguna bagiku. Simpanlah untuk Departemen Audit Internal. Satpam, Berhenti. bukankah ini?
Jangan-jangan si Yao Yao benar-benar merayu putra tertua Kixing untuk membelanya? Tapi ini kan Hua 11, berani sekali mereka. Kamu kenapa di sini? Aku tentu saja datang melihat adik perempuanku. Bagaimana kinerjanya sebagai direktur di grup Hua 11 ini? Apa yang kamu omongkan? Bukannya katanya putra tertua Kixing berkomplot dengan si Yao Yao? Kenapa kelihatannya hubungannya dengan direktur tidak biasa? Dia tadi sepertinya memanggil direktur kita adik. Apa yang terjadi? Perkenalkan, aku adalah putra tertua grup Kixing, Si Jingran. Kedatanganku kali ini adalah untuk berdiskusi proyek dengan grup Hua 11. Tadi di pintu, aku juga mendengar banyak hal. Tapi, hukum menganut prinsip, tak bersalah hingga terbukti bersalah. Hukum saja belum menghukum direktur kita ini. Terlalu buru-buru menangkap orang, tidak pantas kan? Buktinya jelas, kenapa tidak pantas? Kalau begitu panggil polisi saja, adik. Direktur Si, tadi aku ingin bertanya, mengapa Tuan Si memanggilmu adik? Kalau begitu, yang berkomplot dengan Kixing bukan si Yao Yao, melainkan Aku dan dia tidak saling kenal. Sebenarnya apa yang terjadi? Orang yang menyelamatkanku adalah kakaknya Si Yao. Aku sangka, kamu yang terhormat sebagai putra tertua keluarga Si dari Kixing. Untuk melepaskan diri dari tuduhan Kixing, sampai menghubungi seorang karyawan kecil yang bahkan belum lulus SMA. Berbicara omong kosong di sini. tidak pernah terpikir. Adik perempuanku ini, demi keuntungan kecil saja. Bahkan kakak kandungnya sendiri tidak mau diakui. Aku tidak punya kakak sepertimu. Kalau begitu aku ingin tahu, apakah kamu masih mau mengakui aku sebagai ibumu? Bu, kamu akhirnya datang juga. Aku benar-benar tidak bisa menahan adik ini. Bibi. Jadi, kamu adalah direktur utama Kixing ya? Iya betul. Hari itu kamu menyelamatkanku, aku belum sempat mengucapkan terima kasih. Sudah seharusnya, aku tidak mungkin diam melihat orang mati tanpa menolong. Cepat minta maaf sekarang juga. Aku kira direktur Si bernama Si cuma kebetulan, tapi tidak terpikir. Dia benar-benar punya hubungan dengan keluarga Si, bahkan putri tunggal keluarga Si. Jadi direktur Si, selama ini di Hua Si, benar-benar untuk mencuri desain asli. Tidak heran tadi kamu dengan yakin bilang bahwa aku yang membocorkannya. Ternyata kamu mau mengalihkan kesalahan agar dirimu selamat. Semua diam. Meskipun identitasku sudah terbongkar, tapi aku belum mengundurkan diri loh, kalian beberapa. Hati-hati bicara. Kamu yang harus diam. Rencananya akan segera berhasil, selama kita tidak bicara. Tidak ada yang akan tahu, kamu benar-benar sangat membuatku kecewa. Aku tidak pernah menyangka, setelah aku mendidikmu selama bertahun-tahun. Akhirnya kamu tumbuh jadi orang seperti ini. Bahkan aturan rumah tangga keluarga Si, yaitu kejujuran sebagai dasar. Moral sebagai pedoman pun tidak bisa kamu pegang. Aku umumkan, Kixing dari keluarga Si mengundurkan diri dari pameran mode internasional kali ini, desain yang sudah diproduksi secara penuh. Semua dihentikan pengembangannya. Bagus sekali kejujuran sebagai dasar, moral sebagai pedoman. Presiden muda Gu, apa sudah ada kabar tentang putri kandungku? Aku sudah menyuruh orang menyelidiki. Nyonya, tenanglah Nyonya, jika ada kabar apapun. Aku akan memberitahumu secepat mungkin. Bagus kalau begitu. Sejak tahu bahwa Xiao bukan putri kandungku, kami terus mencarinya. Tapi setiap kali petunjuknya terputus. Iya betul. Ayahku juga curiga bahwa adik perempuanku dijual ke luar negeri. Jadi seluruh keluarga kami sudah lama tinggal di luar negeri. Sambil berbisnis, sambil mendirikan perusahaan, sambil mencari adikku. Aku paham perasaan kalian. Tapi, saat identitasnya belum pasti, aku tak bisa bocorkan informasinya. Terima kasih ya. Gak apa-apa. Tapi, kemungkinan besar dia adalah putri asli. Jadi, aku berani mengusulkan di sini untuk menjalin pernikahan dengan kalian. Gu Liancheng, kau bilang orang itu adalah adik kandungku. Kau masih mau menikahinya dan menjalin hubungan dengan keluarga Si. Ya, Gu Liancheng ternyata memang naksir aku. Sudah lama. Dia bahkan sudah bicara soal menikahiku dengan ibuku. Dengan begini, Hua 11 dan Kixing akan jadi milikku. Gu Liancheng, kau tak tahu malu. Soal kau mau menikahi adikku. Aku tidak setuju. aku sungguh menyukainya. Dan aku sedang mengejarnya. Keluarga kita sudah bersaing selama bertahun-tahun. Menurutku, kerjasama yang saling menguntungkan adalah satu-satunya jalan keluar. Dan kita berkembang dengan baik, membawa busana Huasi ke dunia. Menciptakan kejayaan bersama adalah satu-satunya pilihan. Ini membuatku sedikit bersemangat.
Benar, membawa busana Tiongkok ke dunia juga adalah tujuan awal. Aku dan Lausi mengadakan kissing. Ayo, mari kita bekerja sama untuk menang bersama. Kau untung besar, bosku muda yang berbakat ini. Bahkan harus memanggilmu kakak. Bunga ini sangat cocok untukmu. Terima kasih. Aku sangat suka. Sehiau Yao. Aku suka padamu. Bolehkah kau memberiku kesempatan untuk menjadi pacarmu? Hang. Aku juga suka padamu. Cium dong. Cium. Kenapa direktur utama tidak menciumnya? Si Yao Yao tidak aktif. Dengan kecepatan ini, kapan direktur utama bisa menggendong Cicit? Apa yang kamu bicarakan? Bos kecil Gu cium siapa? Xiao Yao. Kamu si imut ini. Yao Yao. Ibumu mana? Sudah beberapa hari tidak ketemu. Dia dikejar utang judi lagi. Kabur kemarin dulu. Lalu tidak pernah kembali lagi. Ayah minta maaf padamu. Ibumu kecanduan judi. Bertahun-tahun ini kau ikut kami. Menderita terlalu banyak. Ayah, jangan bilang begitu. Aku dibuang orang tua kandungku. Kalian yang memungutku, membesarkanku. Aku sangat berterima kasih. Kau si Caca ya? Kenapa kau lagi? Aku lagi. Mau apa? Bos kecilku itu siapa? Bisa kau, orang rendahan seperti ini? Berani berhayal? Mau jadi burung phoenix? Mimpi. Dia pacarku. Aku sarankan kalian cepat pergi. Kalau tidak, aku laporkan polisi. Mau apa? Wajahnya lumayan cantik. Badan juga tidak buruk. Pantasan berani menggoda bos kecilku. Tunggu kami. Menjadikanmu rusak, lalu mencabik wajahmu. Lihat bos kecilku masih mau tidak? Jangan sentuh aku. Kalian binatang. Jangan, Berani lawan aku. Jangan sakiti anakku. jangan sentuh aku. Ayah jangan nakut-nakuti. Ayah, bangun. Darah berdarah. Ayah, cepat bangun. Tolong. Ayah jangan nakut-nakuti. Tolong selamatkan ayahku. Keluarga, mohon bersabar. Ayah, Xiao Yao. Berani halangi jalan Xiao? Akhirnya cuma mati. Nyonya masa depan Huasi. Hanya bisa aku. Yao, kasih ibu uang. Ibu dikejar-kejar debt collector. Gak ada tempat sembunyi lagi. Gila, anakmu itu si Cao Cao. Si manis itu? Bukan, aku ini ibumu yang sebenarnya. Dulu, aku yang menukar kamu dengan putri keluarga Si. Tukar tempat. Diam. Akulah putri keluarga Si. Aku gak punya ibu pecandu judi kayak kamu. Aku bilang, semuanya benar. Di punggung bawahmu ada tahi lalat merah kecil. Apa katamu?
Si Guoqing mati. Si Guoqing itu ayah kandungmu. Diam. Simpan rahasia ini sampai mati. Dengar gak? Akulah putri sulung keluarga Si. Pergi jauh-jauh dariku. Tante Gu, si Yao Yao ini plagiat. Suka bohong. Cinderella kelas bawah yang bermimpi naik kelas. Ini cuma pijakan buat naik kasta dengan memanfaatkan yang Master Gu. Gak masuk akal. Lian Cheng bodoh banget. Orang tuanya juga sudah tiada sejak dulu. Dia dari kecil. Kurang bimbingan, makanya dimanfaatkan sama cewek licik. Tante Gu, ini bukan salah yang Master Gu. Dia lagi terlena aja. Tenang, si Yao. Aku akan bicara sama nenek Lian Cheng. Biarkan beliau yang turun tangan, putusin hubungan mereka. Dan, secepatnya wujudkan pernikahan dua keluarga ini. Akulah putri asli keluarga si Yao Yao. Kamu tetap jadi sampah kelas bawah selamanya. Nyonya muda, jangan lakukan hal bodoh. Yao Yao, turunkan pisaunya, jangan lakukan hal bodoh. Aku yang bunuh ayahku. Kalau bukan karena aku, dia gak akan alami semua ini. Aku gak punya ayah lagi, gak punya ibu lagi. Gak punya rumah lagi. Kamu masih punya aku, Yao Yao. Kamu masih punya aku. Gulian Cheng. Kamu beneran suka sama aku? Bahkan orang tuaku sendiri gak suka sama aku. Mereka buang aku, ibu angkat juga gak suka. Satu-satunya yang sayang aku, malah mati karena aku. Seharusnya aku gak lahir ke dunia ini. Bukan begitu. Yao Yao. Kamu gak dibuang. Aku udah nemuin orang tuamu yang sebenarnya. Yao Yao, aku jemput nenek dulu. Tante Zhao sebentar lagi dateng. Ayao, tenang aja. Hari ini pasti aku bikin jadi. Pernikahan kamu sama Lian Cheng. Kamu ini lucu banget. Biasanya nempel sama Lian Cheng aja udah cukup. Hari ini kan acara keluarga Gu dan Si. Pantas kamu datang? Kenapa aku gak boleh datang? Oh jadi kamu ya, si lucu yang disebut Ayao. Kamu pikir bisa bohongin Lian Cheng? Lalu jadi nyonya muda keluarga Gu? Jangan mimpi, keluarga Gu. Cuma ngakuin Ayao sebagai menantu. Lucu banget. Keluarga gue mau terima orang yang nabrak nenek. Jadi menantu? Kamu ngomong apa sih? Omong kosong. Berhenti. Siapa yang berani sentuh cucu menantu aku? Nenek. Ibu. Ibu salah lihat. Ini yang putri keluarga Si, cucu menantu ibu. Aku belum sampai tua bangka gitu. Cucu menantu yang aku akui cuma Yao Yao satu. Iya bener, ini kan Yao Yao. Ah, kamu? Kok kamu? Waktu itu di lantai bawah, kamu ngomong kasar ke aku. Ngebully Yao Yao, terus usir dia dari kantor. Bukan nenek, ibu salah paham. Si Yao Yao ini kelakuannya nggak benar. Selama ini, pasti ibu udah dibohongin dia. Aku kelakuannya nggak benar? Pagi itu, kamu hampir nabrak nenek. Bu, ada salah paham nggak? Kamu kok bisa bodoh banget sih? Gak ada salah paham, aku udah suruh orang. Cek rekaman CCTV hari itu. Yao Yao, nenek Gu aku salah, waktu itu. Waktu itu aku lagi buru-buru, pas aku balik mau tolong ibu. Ibu udah nggak ada, pada datang semua ya. Ini, kenapa? Ibu, salah aku yang bikin nenek Gu marah. Cepat bangun deh, jangan pura-pura di sana. Hari ini yang utama bukan kamu. Anakku yang malang, akhirnya kami nemuin kamu. Ibu, kamu ngomong apa sih? Kenapa kamu panggil dia anak? Gak salah. Si Yao Yao itu anak kandung Tante Zhao. Ini laporan tes DNA. Ini nggak mungkin. Terus aku apa? Sial. Sebenarnya ada satu hal yang belum kami kasih tahu. Dulu karena suatu kecelakaan, kau dan Yao Yao tertukar. Rupanya mereka tak tahu semua ini. Sengaja dilakukan Li Fang. Tapi mulai sekarang, kalian berdua jadi saudara. Keduanya anak perempuan baik ibu.
Adik, akhirnya kau pulang. Ini juga kabar gembira. Hari ini hari baik, ayo langsung jalankan pernikahan dua keluarga. Bagus sekali, tapi tetap harus lihat Yao Yao sendiri, mau atau tidak. Yao Yao, kau suka Lian Cheng? Kau mau menikah dengannya? Aduh. Ibu. Dia tidak mau menikah, kalau begitu kita batalkan saja. Aku mau. Hah, gagal menikah dengan keluarga gu tak apa. Selama aku masih putri keluarga Si, nanti masih banyak pilihan. Siapa Sia? Pak Polisi, ada apa dengan anak saya? Bawa dia masuk. Tersangka Wang Dalong mengaku, Xiao diduga menyewa pembunuh hingga menyebabkan kematian. Mohon ikut kami untuk penyelidikan. Jangan tangkap dia. Aku, semua ini perbuatanku. Kau datang buat apa? Bukannya sudah kusuruh pergi jauh-jauh? Ibu tidak tega meninggalkanmu. Kau panggil dia apa? Kau ngomong apa sih? Ibuku adalah Direktur Grup Si, Sawan Kyu. Aku tidak kenal perempuan mata duitan. Suka judi dan kasar ini. Kau benar, aku memang mata duitan. Agar kau jadi putri besar, aku diam-diam menukarmu dengan Yao Yao. Pantas saja. Pantas saja kau tidak mencintaiku. Ternyata kau sengaja ya. Tahukah kau? Karena iri hatimu, kau biarkan adikku hidup terlantar. Bertahun-tahun, kau buat keluarga Si menderita. Kau tahu tidak? Pantasan kami selalu tidak menemukan petunjuk. Ternyata kalian sengaja bersembunyi. Ibu, tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya mengakui ibu, aku tidak tahu dia siapa. Xiao, jangan sentuh ibuku, niat kotormu yang sedikit itu. Kau kira kami tidak tahu? Ku beritahu padamu, kamu dan ibumu. Hatinya sudah busuk sampai ke tulang. Polisi, bawa mereka pergi. Kami tidak akan melindungi mereka. Aku tidak mau masuk penjara. Jangan semua kalian datang kemari. Aku tidak mau ikut dengan kalian. Yao Yao, letakkan pisau itu. Ini semua salah ibu, kamu tidak akan apa-apa. Tenang ya. Bu. Kamu juga janji padaku, aku tidak akan apa-apa, kan? Apakah kamu tidak apa-apa? Itu keputusan polisi. Benar juga. Dengan dia di sini. Bagaimana mungkin kamu mau menolongku? Bu. Apakah jika hanya aku yang jadi putrimu, kamu baru mau menolongku? Jangan bermimpi. Kenapa? Jangan terus membuat kesalahan. Nak, ibu selalu mencintaimu. Hei orang di sana, bersihkan tempat ini lagi, dan kamu juga. Cepat bekerja, apa yang lambat-lambat sekali? Tamu akan segera datang. Cepat sedikit. Nyonya muda, ada perintah apa? Sekretarisan, aku lihat semua orang sudah sibuk. Hanya kamu yang santai. Bisakah kamu bantu saya? Silakan berikan perintah apapun. Semua orang lihat ke sini. Terong,